Oke, Reja Anggara. Shalom, selamat malam. Mau tanya pendeta, di manakah tertulis di Alkitab kita bahwa Yesus menyebut dirinya adalah Tuhan? Terima kasih. Terima kasih. Di manakah ada di dalam Alkitab bahwa Yesus menyebut dirinya Tuhan? Saya kurang tahu latar belakang dari pertanyaan ini. Mungkin bukan ini latar belakangnya yang saya mau katakan, tapi bisa saja ada orang yang berpikir, kalau tidak ada Yesus katakan tentang siapa dia, maka dia bukanlah sesuatu atau suatu fungsi atau suatu jabatan atau seseorang atau satu pribadi seperti yang dia katakan. Artinya, kalau dia tidak mengatakan aku adalah raja, maka dia bukan raja. Atau kalau dia tidak katakan aku adalah juru selamat, maka dia bukan juru selamat. Kalau dia tidak katakan aku adalah sahabat, maka dia bukan sahabat. Dan kalau dia tidak katakan aku adalah penolong, maka dia bukan penolong. Dan kalau dia tidak katakan aku adalah sumber berkat, maka dia bukan sumber berkat. Ada banyak hal yang kita bisa katakan tentang Yesus, tapi Yesus tidak ucapkan itu secara langsung. Dalam paralel logika seperti itu, bisa saja ada yang mengatakan dengan demikian. Nah, dengan demikian, karena dia tidak mengatakan aku adalah Tuhan, maka dia bukan Tuhan. Pertanyaannya adalah, bisakah kita berlogika seperti itu? Kan demikian. Padahal kita menganggap dia dan melihat dia dan menerima dia sebagai penolong. Di mana Yesus pernah mengatakan, aku adalah juru selamatmu. Yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat adalah penulis-penulis Alkitab. Tapi di mana? Mungkin ada kalau dicari. Tapi kalau tidak ada, apakah itu membatalkan Yesus sebagai juru selamat? Jadi sebelum kita bahas itu, logika, cara kita berpikir, bahkan di dalam menafsirkan Alkitab, di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu tidak boleh mempunyai dua istri. Di mana di dalam Alkitab Yesus pernah mengatakan kamu jangan meminum minuman keras. Di mana di dalam Alkitab Yesus pernah mengatakan banyak hal yang kita lakukan sekarang berdasarkan firman Tuhan atau Alkitab. Jadi yang disebut dengan firman Tuhan itu adalah Alkitab. Sehingga kita tidak bisa menyobek lembaran-lembaran firman Tuhan dan mengatakan, tidak ada perkataan kalimat langsung dari Tuhan Allah, ini berarti bukan. Tidak ada kalimat langsung dari Tuhan Yesus, ini berarti bukan. Karena cara kita melihat dan menafsirkan firman Allah itu adalah ada cerita di sana, kita mau lihat apa pelajaran dari cerita itu. Ada suatu episode yang terjadi tentang perjalanan orang Israel. Apa pelajaran di sana? Karena Tuhan berfirman melalui apa yang dituliskan oleh para penulis Alkitab, dan penulis-penulis Alkitab itu diilhami pikiran mereka oleh Roh Kudus, lalu mereka menuliskan segala sesuatu sehingga dalam semua yang tertulis di dalam Alkitab ada prinsip-prinsip kebenaran. Dan ada juga yang langsung dikatakan oleh Tuhan Yesus waktu dia ada di atas dunia ini. Atau yang dikatakan oleh Allah kepada hamba-hambanya, dan mereka tuliskan apa yang mereka dengarkan dari Allah berbicara kepada mereka. Kembali kepada pertanyaan tadi. Di mana ada dikatakan Yesus pernah berkata, aku adalah Tuhan. Berbicara tentang ungkapan Yesus tentang aku adalah. Kitab Yohanes menyebutkan ada beberapa. Contohnya, Yesus mengatakan, akulah jalan,
dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Lalu Yesus pernah mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat yang ke-25. Yesus juga pernah mengatakan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Akulah sebelum Abraham ada. Ya. Before Abraham was, bentuk yang lalu. I am, bentuk yang sekarang. Kok bisa bentuk yang sekarang ada sebelum bentuk yang lalu? Itu menggambarkan tentang kekekalan Yesus Kristus. Bahwa dia telah ada, dan dialah yang membuat segala sesuatu ada. Dalam Yohanes pasal yang pertama, ya, firman pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita, itulah Tuhan Yesus Kristus, itulah Yesus Kristus. Jadi apakah dibutuhkan kalimat langsung dari Yesus, aku adalah Tuhan, baru kemudian kita percaya bahwa dia adalah Tuhan? Banyak orang yang mengikuti dia sebagai Tuhan di dalam Alkitab, berbicara tentang Alkitab. Ini kan tanya jawab Alkitab. Jadi semua yang kita katakan, paling tidak ada satu atau dua referensi dari dalam Alkitab. Tujuan kita hanya mau menyatakan apa yang Alkitab katakan. Kita tidak membahas buku-buku lain Alkitab. Jadi pada malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap, mereka kan berkumpul di ruangan atas. Lalu Yesus membasuh kaki muridnya. Kalau kita baca satu ayat di dalam Yohanes pasal yang ke-13, Yohanes 13, ayat yang ke-13, tolong dibacakan. Yohanes 13 ayat yang ke-13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Di situ Tuhan Yesus katakan, akulah guru dan Tuhan. Tapi perhatikan apa yang dikatakan oleh ayat ini. Pertanyaannya, Stephen dan Jeffrey. Ini maksudnya. Bukan supaya kalian Siap-siap kita mendengar. tidak. Maksudnya pertanyaannya tentang ayat ini adalah, ya boleh juga kalian sampaikan, apakah murid-murid itu memanggil Yesus sebagai Tuhan setelah dia berkata, aku adalah Tuhan? Oh, tidak. Tidak. Yesus cuma mengatakan itu ketika memang murid-murid sudah mengatakan. Sebelum Yesus mengatakan, aku adalah guru dan Tuhan, mereka sudah memanggil dia Tuhan. Mereka sudah menyebut dia Tuhan sekalipun dia tidak mengatakan atau belum mengatakan, aku adalah Tuhan. Jadi bagi kita, jangan kita tunggu untuk menemukan suatu statement di dalam Alkitab. Mungkin kita bertanya tentang berbagai macam pelajaran di dalam Alkitab, kebenaran-kebenaran yang indah di dalam Alkitab. Kalau tidak ada statement itu, saya tidak mau. Karena bukan demikian caranya Alkitab itu disajikan dan ditafsirkan. Tuhan mau kita membaca dengan bantuan Roh Kudus untuk menemukan kebenaran itu berdasarkan suatu cerita, melihat latar belakangnya, konteksnya, keadaan apa yang terjadi, hubungan antara satu kata dengan kata yang lain, kalimat dengan kalimat yang lain, tokoh yang satu dengan tokoh yang lain, hubungan antara nubuatan dan kegenapannya yang juga banyak digambarkan dalam Alkitab, hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, dan sebagainya. Ya. Lalu kita bisa katakan, aku percaya. Ya, aku percaya. Lalu kemudian, ini masih dalam Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini. Coba dibacakan selanjutnya. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihat
cukuplah tanganku, ulurkanlah tanganmu, dan cucuklah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Lalu ayat 28 Thomas dan menjawab, 29. Thomas menjawab dia, ya Tuhan dan Allahku, Ya Tuhanku, ya Tuhanku dan Allahku. Ya. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Bahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya. Jadi sekalipun kita tidak lihat sekarang, mana? Kita tidak lihat, tapi kita percaya, berbahagialah. Tapi Thomas juga berbahagia karena dia percaya. Ya, dia percaya. Jadi sekalipun tidak ada perkataan langsung, ada banyak bukti di dalam Alkitab. Mungkin bukan sekarang membahasnya, bahwa Yesus adalah Tuhan di dalam Alkitab dibuktikan. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Ete. Memang saya suka perkataan berita, jangan tunggu satu statement yang mengatakan baru kita percaya. Iya. Saya teringat bagaimana